Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam Sabda, siap saji Sabtu 11 Desember 2020, hari biasa pekan kedua Advent. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, terbitkanlah cahaya kemuliaan-Mu dalam hati kami dan usirlah kegelapan malam. Semoga pada saat Putra-Mu datang, nyatalah kami ini putra-putri cahaya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ada sebuah peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Kehadiran Yohanes Pembaptis belum viral. Apalagi teknologi canggih belum waktunya saat itu. Jadi berita diberitakan dari mulut ke mulut. Tentu secara estafet dan cukup lama. Lain dengan pada zaman kita contoh saja ya, viral cerita tentang ibu dan anak yang berdekapan di Gunung Semeru yang meninggal dunia berdua. Dalam sekejap orang bereaksi dan membuat respon. Banyak yang berpikiran dan juga berpendapat secara positif tentang anak gadis 28 tahun ini, Rasmini ini. Tetapi Yohanes Pembaptis tentu harus mencapai waktu yang lumayan. Maka untuk memperkenalkan Yohanes Pembaptis, Yesus memberikan contoh mengambil kembali Elia dalam perjanjian lama, di mana Elia bisa membasmi para pemuja Baal. Karena peristiwa yang unik, diadakan satu undian. Para pemuja Baal mengatakan, "Ayo kita buat festival. Siapa yang betul berkuasa, dewa Baal kita atau Yahweh-nya Elia?" Elia katakan, "Siapa takut, ayo tak jagoni." Maka lalu dibuatlah sebuah peristiwa menyembelih binatang-binatang, lalu harus dipanggang. Tetapi tanpa api. Dan caranya mintalah kepada dewa Baal api untuk membakar binatang-binatang persembahan ini. Lalu mereka mulai mengadakan pesta, berdoa, menyanyi, menari demi Baal. Sampai siang hari tak satu butir pun api muncul. Cukup ya, kan sudah diberi waktu sekian jam. Lalu mereka semua melihat
bagaimana Elia berdoa dengan tenang. Dan kemudian api menyembur semua binatang-binatang yang dipersembahkan itu. Maka lalu banyak yang dibunuh. Dan peristiwa ini membuat umat Israel begitu kagum kepada Elia dan percaya kepada Yahweh. Pewartaan yang mantap, yang lugas tentang keberadaan Yahweh. Lalu siapa sekarang orang yang mirip Elia? Itu Yohanes Pembaptis yang mewartakan kabar, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Hendaklah kamu dibaptis untuk dosa-dosamu, untuk hidup yang baru. Nah, saudara terkasih, di penghujung pekan kedua Advent ini kita diajak untuk melihat bagaimana bacaan-bacaan ini berkisar pada Yohanes Baptis. Di mana besok hari Minggu kita akan dengan jelas mendengarkan kata-kata Yohanes, aku membaptis kamu dengan air, tetapi orang ini, yaitu Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itulah warta yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Lalu apa yang harus kita buat sebagai umat? Wartakanlah hal-hal positif dalam hidup. Bila kita mempunyai masalah, minta kepada Tuhan kekuatan. Bila kita marah, mohon kepada Tuhan kesabaran. Bila kita mengeluh, minta kepada Tuhan harapan. Bila kita bersetegang dan membenci orang, mintalah kepada Tuhan cinta kasih. Bila kita ragu-ragu akan Tuhan, mintalah kepada Tuhan iman. Inilah tugas kita. Bersama dengan Santo Yohanes Pembaptis yang berjalan mewartakan kabar gembira, mari kita juga boleh mewartakan kabar gembira di tempat kita masing-masing sebagai putra-putri Yesus. Semoga kita diberkati.